Ya, halo semuanya, kami dari Kompas 10 ini melakukan simulasi untuk membuat sensor mengukur suhu ruangan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi tujuan untuk kita lakukan simulasi ini itu adalah yang pertama itu memahami cara kerja sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Dan yang kedua, merancang dan mensimulasikan rangkaian microcontroller, sensor, tampilan menggunakan WOPI. Lalu yang ketiga itu merakit rangkaian fisik Arduino DHT LCD. Lalu itu membandingkan kondisi suhu dan kelembapan di dalam ruangan maupun di luar ruangan secara kuantitatif, dan yang terakhir itu merepresentasikan hasil kerja melalui video yang diunggah di YouTube. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Fatila Kusumo dengan NIM 124430115. Perkenalkan, nama Tita Dewi Subroto dengan NIM 124430123. Saya dari Yesaya bin Ningrum dengan NIM 124430104. Di alat dan bahan yang kita butuhkan itu ada Arduino Uno, kabel jumper, kabel USB, lalu ada LCD. Dan ada sensor DHT22. Nah, jadi setelah itu kita akan melakukan perangkaian. Jadi yang pertama kita akan memasangkan ke A5, kemudian A4, kemudian F-in, terus F-nya lagi GND, kemudian GND lagi, kemudian di mati, dan yang terakhir itu di kedua. Setelah komponen terpasang, kita akan menghubungkan ke LCD. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan ke LCD-nya. Nah, di sini tuh ada oke. Untuk kabel groundnya kita pasang di bagian ground sini pada LCD-nya. Oke, kemudian Oren. Itu yang 5V. 5V ya, 5V itu oren. 5V kita pasang di VCC. GND. Iya, GND. Ya, kemudian ini, sorry. Yang A4. A4. Balik. Sorry. Nah, lalu yang A4 tadi kita pasang di SDA. Dan yang terakhir A5 kita sambungkan ke SCL pada LCD. Nah, setelah rangkaian sudah terpasang pada LCD, kemudian akan kita lanjutkan ke pemasangan ke sensor DHT-nya. Jadi di sensor DHT itu ada 3 kaki. Yang pertama itu ada plus, out, dan min. Nah, buat yang plus ini sudah kita pasang kabel yang male, dan yang bawahnya ada female. Dan yang female ini bakal kita sambungin ke si V-in yang ada di Arduino. Lalu yang out itu tuh bakal kita sambungin ke si pin 2 yang ada di digital PMW. Lalu yang terakhir pin minus ini kita bakal sambungin ke si ground. Kemudian Setelah dilakukan pemasangan kepada sensor DHT23 ini, kita sambungin kabel USB-nya ke Arduino. Lalu kita sambungkan ke laptop yang sudah terinstall Arduino IDE. Nah, lalu kita akan lakukan simulasi. Nah, sebelum melakukan simulasi, kita harus mendownload dulu di library manajernya. Itu tuh ada Liquid Crystal I2C, ada Arduino IDE, terus dan ada DHT22. Nah, ini codingannya yang sudah kita buat, jadi langsung saja kita run. Nah, setelah dilakukan simulasi, maka akan keluar output seperti ini pada LCD-nya. Setelah dilakukan perangkaian, selanjutnya bakal dilakukan simulasi menggunakan aplikasi Arduino IDE. Nah, sebelumnya kita tuh harus mendownload dulu library manajernya seperti Liquid Crystal I2C, terus Arduino Uno, dan sensor DHT22. Dan setelah di-download, nanti kita masukkan codingannya. Jadi ini codingan yang telah kami buat seperti ini. Lalu disambungkan ke si Arduino Uno menggunakan si kabel USB dan disambungkan ke si Arduino. Lalu dilakukanlah simulasi. Ya, nantinya
outputnya akan ditampilkan di LCD. Dari data yang telah didapatkan, terdapat perbedaan antara nilai suhu dan kelembapan antara di luar ruangan dan di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan itu lebih kecil daripada suhu yang ada di luar ruangan. Perbedaan ini terjadi karena lingkungan di luar ruangan itu tuh lebih panas dan memiliki kondisi udara yang berbeda daripada di dalam ruangan. Hal itu dapat mempengaruhi kondisi nilai suhu dan kelembabannya. Nah, kalau di dalam ruangan itu kan tidak terpapar sinar matahari secara langsung, dan mungkin kelembapan yang ada di dalam ruangan itu tuh sudah terpapar oleh si kipas angin atau AC. Jadi dapat disimpulkan bahwa himil DHT dapat bekerja dengan baik dan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara di dalam ruangan dan di luar ruangan. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.